Hyundai Atos terdiri dari dua tipe yang berbeda, ditambah facelift. Kita bahas dua tipe yang berbeda dulu saja guys ya. Yang pertama, Hyundai Atos GLS dan Hyundai Atos GLX. Seperti apa sih perbedaannya dan berapa perbedaan kisaran harga di antara keduanya? Nah, itu yang paling penting buat kalian. Jangan lupa subscribe. Welcome back to Mobile Lovers. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never make plans. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up. Hard words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mobil Lovers. Seperti biasa, saya akan mereview satu unit kendaraan Hyundai Atos tahun 2002. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya Hyundai Atos tahun 2002 ini? Hyundai Atos terdiri dari dua tipe yang berbeda, ditambah facelift. Kita bahas dua tipe yang berbeda dulu saja guys ya. Yang pertama, Hyundai Atos GLS dan Hyundai Atos GLX. Seperti apa sih perbedaannya dan berapa perbedaan kisaran harga di antara keduanya? Nah, itu yang paling penting buat kalian, karena saya akan memberikan referensi harga nanti di belakang video. Jadi jangan skip, jangan stop, tetap ikuti terus Mobil Lovers video ini. Jangan sampai nanti kalian salah di saat membeli mobil dan dengan harga yang cukup terlalu tinggi seperti ini. Perbedaan yang mencolok di antara keduanya, yang pertama adalah kita lihat di tampak depan dulu guys. Tampak depan Hyundai Atos GLS tahun 2002 terutama yang seperti saya miliki ini sudah memiliki lampu senja seperti ini. Tapi untuk tipe GLX dia tidak memilikinya, hanya ditutupi oleh plastik walaupun dudukannya memang sudah ada. Itu yang pertama, terlihat mencolok. Yang kedua, di spion guys. Untuk tipe GLS dia sudah memakai tipe spion tanduk. Jadi terlihat lebih modern, lebih muda. Walaupun memang untuk keseluruhan keduanya memiliki kesamaan antara bodi, mesin, kaki, fitur dan lainnya sama persis. Hanya ada beberapa yang berbeda seperti itu. Nanti kita lihat tampak belakang karena di sana ada letak perbedaan pula. Ikuti terus Mobil Lovers. Nah, ini tampilan tampak belakang dari Hyundai Atos GLS. Dia sudah memiliki kunci untuk membuka pintu bagasi. Dia bisa dibuka dari depan. Nah, jadi untuk menarik pintu belakang itu bagasi, kalau untuk tipe GLS dia sudah memiliki tuas di sini nih guys nih. Ini di sini ada tuas untuk bagasi belakang dan tangki bensin ya, tutup tangki bensin seperti itu. Tapi kalau untuk tipe GLX dia harus memakai kunci dari bagasi belakang, tidak bisa dari depan seperti ini. Untuk tipe GLS sudah ada rak di bagasi ya untuk penyimpanan boneka segala macam. Tapi kalau untuk tipe GLX dia belum mempunyai rak bagasi guys. Nah, kelebihan yang lainnya yaitu perbedaannya adalah dia sudah mempunyai power windows kiri kanan ya, depan belakang. Tetapi untuk belakang dia tetap pakai manual karena seperti itulah Hyundai Atos. Kalau untuk belakang dia belum memakai power windows. Tapi kalau untuk tipe GLS itu dia di depannya sudah pakai power windows seperti itu. Ini bawaan pabrik guys ya, seperti ini. Untuk tipe GLX semuanya di engkol ya, masih tipe manual semua depan belakang. Tapi untuk tipe GLS dia sudah memakai power windows di pintu depan. Untuk perbedaan yang lain mungkin hanya itu saja ya menurut saya perbedaan antara tipe GLX dan tipe GLS. Jadi itu perbedaan tampak belakang yang mencolok dari tipe GLS. Jadi kalian bisa membedakan di saat nanti akan membeli Hyundai Atos, ini tipe GLX kah atau tipe GLS kah, seperti itu. Jadi jangan sampai tergiur dengan harga murah tetapi mendapatkan versi yang paling rendah.
Yaitu tadi perbedaan antara GLX dan GLS yang sudah saya terangkan. Dari depan sampai ke belakang sudah saya jelaskan apa yang menjadi perbedaan antara keduanya. Nah sekarang kita akan beralih ke kisaran harga antara keduanya. Berapa sih? Nah untuk kalian yang sekarang berminat memiliki mobil yang sama dengan tipe yang berbeda, kalian bisa memilih tipe GLS dengan kisaran harga 35 juta sampai harga 45 sesuai kondisi. Dan ada dua pilihan guys, ada manual serta matic. Tapi buat kalian yang berada di daerah pegunungan, saya sarankan untuk memiliki manual. Karena kenapa saya pilih manual? Karena perbaikannya satu ringan, terus tidak ringkis di sensor-sensor. Kalau daerah pegunungan kebanyakan jalannya terjal, banyak berlubang, kena kejugan segala macam. Kalau untuk matic rawan kena di sensor yang mengakibatkan ada trouble di maticnya. Seperti apa sih trouble-nya? Delay, terus jeduk, sama ngelok di gigi 3 kebanyakan. Nah itu akan memakan perbaikan yang cukup lumayan guys, kisaran di 1,5 sampai 5 jutaan untuk perbaikan di maticnya. Tapi untuk manual dia hanya pergantian di partnya seperti kampas kupling, declarer, dan dekrup. Itu hanya memakan biaya sekitar untuk partnya saja satu set itu 500.000 dan jasanya hampir di 300 sampai 500.000, hampir 1 jutaan sudah beres. Dan kekuatannya pun berbeda untuk di daerah seperti itu. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan jalannya rata, saya sarankan untuk memakai matic. Karena apa? Enak saat dipakainya, tidak ribet juga seperti itu ya. Jadi kisaran harganya untuk tipe GLX di tadi itu 35 sampai 45 sesuai kondisi keadaan kendaraannya. Tapi kalau untuk tipe GLS, dia karena tipe tertinggi, dia ada kisaran di harga 40 sampai 50, ada juga yang 55 sesuai kondisi. Kalau misalkan sudah full modif, full variasi, mungkin di 55 guys. Tapi kalau seperti ini paling kisaran harga di 50-an guys. Dengan kondisi pajaknya yang jalan, terus bodinya juga rapi, terus tidak ada trouble, hanya sedikit-sedikit trouble, maklum pemakaian ya, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi patokan, dan ini transmisi manual guys. Ini pilihan saya karena saya jujur saya tinggal di daerah pedesaan yang mempunyai jalan-jalan yang terjal. Jadi saya pilih manual karena biar tidak banyak trouble dan perbaikannya pun murah. Banyak bengkel yang bisa. Beda sama matic. Kalau di daerah pegunungan sepertinya jarang bengkel yang bisa memperbaiki otomatis. Nah, itulah salah satu patokan di saat Anda nanti ingin memiliki Hyundai Atos dengan kisaran harga yang berbeda, tipe yang berbeda pula, dan kondisi barang yang berbeda pula. Seperti dari saya, sudah saya jelaskan semuanya. Nanti kita ketemu lagi di video yang akan datang tentang kelebihan dan kekurangan keseluruhan Hyundai Atos dari bodi luar, interior, mesin, kaki-kaki. Nanti saya akan jelaskan lagi, tapi di video yang akan datang. Tetap ikuti Mobil Lovers, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. So let me break it all down for you. I ain't never giving up.